Bab 641, bunuh satu orang dulu. Di langit malam yang gelap. Desir. Dua sosok secepat kilat, menembus malam dan mendarat di halaman belakang villa keluarga Palmer. Faber menatap cahaya pedang menakutkan yang tinggi di langit, dan wajahnya terkejut, "Guru, ini." Namun sulit baginya untuk mengambil pedang ini. Apakah ini kekuatan dari Sekte Abadi? Mata Ragnar sedikit fokus, dan dia melihat keempat sosok di langit yang tampak seperti matahari yang terik. Tidak satu pun dari aura keempat orang ini yang lebih lemah dari Master Pedang tersembunyi. Hal ini membuatnya menarik napas dalam-dalam. Apakah dunia ini menjadi begitu gila? Biasanya, para dewa tidak akan muncul, tetapi sekarang dewa ini adalah dewa terkuat di puncak empat dewa. Ketika Ricard, yang gemetaran di bawah tanah, melihat Faber dan Ragnar, dia menarik napas dalam-dalam, membungkuk dan berteriak dengan sedih, "Tuan Ragnar, tolong buat keputusan untuk keluarga Palmer saya." Ragnar mengerutkan kening dan menatap semua orang di keluarga Palmer. Ketika dia melihat mayat dan darah kering di tanah, matanya bergerak sedikit, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Mengapa Patriark Palmer seperti ini? Bangun dan bicara. Dia melambaikan tangan Ricard untuk membantunya berdiri, merasakan fluktuasi mengerikan di langit. Energi di sekitarnya melonjak, membentuk perisai besar untuk melindungi semua orang. "Tempat ini berbahaya, kamu harus mengikutiku dan mundur ke tempat yang aman." Semua orang di keluarga Palmer tampak bersyukur dan buru-buru mundur beberapa ratus meter di bawah pengawalan Faber dan yang lainnya. Ricard melihat ke langit, cahaya dingin melintas di matanya, dan tiba-tiba dia membungkuk kepada Ragnar lagi, "Tuan Ragnar, tolong bantu guru Sekte Abadi untuk membunuh Aiden. Saya pasti akan berterima kasih banyak setelahnya. Bahkan jika itu memasuki Sekte Abadi bukanlah masalah." "Cih, apa menurutmu gerbang abadi dibuka oleh keluargamu? Kamu bisa masuk seperti yang kamu katakan." Tak jauh dari situ, Faber berkata dengan wajah sinis. Dari lubuk hatinya, dia membenci orang-orang seperti Ricard yang kejam dan tidak berperasaan. Ricard tidak peduli sama sekali, dan berkata dengan tenang, "Keluarga Palmer saya telah bergabung dengan Sekte Abadi selama bertahun-tahun, dan saya masih memiliki latar belakang tertentu. Saya masih memiliki kualifikasi untuk merekomendasikan satu atau dua orang untuk memasuki Sekte Abadi. Terlebih lagi, saya, Paul, bukanlah orang tak dikenal di Sekte Abadi. Selama Tuan Ragnar membantu guru abadi dari Sekte Abadi untuk membunuh Aiden, saya pasti akan menepati janji ini." Ragnar menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Ricard bercanda. Kekuatan empat orang di atas setinggi langit, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa diganggu oleh saya, hanya alam dewa tingkat menengah. Tidak apa-apa untuk tidak menyebutkan masalah ini." Ekspresi Ricard mengeras lagi dan dia menatap kosong ke langit, tampak terganggu. Dia menyadari kekuatan Ragnar. Dia bisa memerintah Sundari sendirian dan begitu kuat sehingga bahkan orang-orang tua di militer pun menghormatinya. Tapi sekarang, menurutnya dirinya tidak sebaik Aiden, lalu seberapa kuat Aiden? Sebelumnya, dia yakin Sekte Abadi dan ketiga anak buahnya akan membunuh Aiden, tetapi sekarang dia merasa bersemangat di dalam hatinya. Jauh tinggi di langit. Menghadapi pedang surgawi yang menakutkan, Aiden tampak acuh tak acuh, mengepalkan tangan kanannya, menghantam langit secara horizontal, dan meninju. Boom! Kekosongan bergetar. Cahaya kepalan tangan perak terang memancar ke 9 langit seperti naga yang menari di langit. Kekuatan tinju melintasi jarak puluhan meter dan menghantam cahaya pedang 100 meter. Anda bahkan dapat melihat bahwa dalam cahaya kepalan tangan, ada potongan sisik biru yang muncul, dan ada seekor ular yang sangat besar berubah menjadi naga, mengaum ke bulan. Lawan transformasi naga ular 9 gaya. Rahang pedang surgawi bergetar, dan aku merasa seolah-olah telah dihantam oleh sepotong baja yang sangat halus, dan hampir tidak bisa memegang pedang itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Pedangnya adalah senjata spiritual tingkat rendah. Meskipun tidak sebagus pagoda Chongjun, itu tetap merupakan senjata spiritual yang nyata. Bahkan tubuh harta karun abadi di bumi tidak dapat dengan mudah mengambil alih pedangnya. Martilu merasa ngeri di dalam hatinya. Boom! Terjadi ledakan keras. Pedang sepanjang 100 meter itu langsung dihancurkan berkeping-keping oleh tinju ular naga. Namun, kekuatan tinju ular panjang juga telah habis, dan berubah menjadi sinar cahaya giok putih kecil yang menghilang. Akibat dari energi pedang dan energi tinju yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke segala arah seperti tsunami. Bagaikan angin topan yang melintas, atap pepohonan di bawahnya langsung tumbang. "Haha, ayo lagi." Mata Aiden melonjak dengan semangat juang, dan dia tertawa keras. Tubuhnya seperti naga yang menyapu 9 langit, menembus kehampaan dalam sekejap.
Seperti pesawat tempur supersonik, tubuhnya langsung memecahkan penghalang suara, menarik seutas tali tanda putih dan dentuman sonik di udara. Brak! Di dalam tubuhnya, darah seperti sungai yang mengalir ke seluruh tubuhnya, organ dalamnya mengeluarkan suara menggelegar, dan pola dewa berkembang dari tulang gioknya. Energi sejati dalam jumlah besar berubah menjadi cahaya perak besar, menutupi seluruh tubuhnya. Buka! Mata Aiden tiba-tiba bersinar, dan dia meninju Martilu yang ekspresinya sangat berubah. Wajah Martilu jelek, niat pedangnya melonjak ke langit, dia berubah menjadi pedang dewa, dan bertabrakan dengan segel tinju Aiden. Boom! Suara keras terdengar, cahaya pedang runtuh, tubuh Martilu tiba-tiba terlempar, pedang spiritual di tangannya bergetar hebat, dan cahayanya sangat redup. Aiden sangat kejam. Pada saat ini, dia berubah menjadi dewa dan iblis. Bahkan kuali Aoki diambil kembali olehnya, tetapi tubuh fisiknya berevolusi menjadi 9 gaya bertarung. Terkadang Kunpeng seperti melaut. Terkadang seperti harimau yang mengaum di hutan. Terkadang itu seperti elang yang terbang ke langit. Hanya dalam sekejap mata, Aiden menekan pedang surgawi dan memukulinya, akhirnya, pedang panjang senjata spiritualnya menjerit sedih dan pecah menjadi 2 bagian dengan keras. Apa yang paling ditakuti oleh apa yang disebut sebagai pedang abadi sedang didekati? Martilu hanya lalai, dan Aiden memanfaatkan kesempatan itu dan menekannya sampai dia tidak mampu melawan. Bahkan Pace dan mereka berdua tidak punya waktu untuk menyelamatkannya. Bam! Aiden meninju. Bagian kanan tubuh Martilu langsung hancur menjadi kabut darah. Sialan, Junior, beraninya kamu. Pada saat ini, Pace sangat marah, dan Martilu hampir diledakkan oleh Aiden di depan mereka, yang membuatnya terkejut dan marah. Boom! Bayangan gajah naga di belakangnya muncul kembali, menyatu ke dalam tubuhnya dalam sekejap mata, auranya tiba-tiba meningkat, dan tubuhnya tiba-tiba terangkat, otot-otot emasnya menonjol seperti raksasa yang memegang langit, dan dia menamparkan Su Bai dengan telapak tangan. Matilah kau! Boom! Telapak tangan emas yang besar itu seperti batu kilangan, menyebabkan langit dan bumi bergemuruh. Aiden sedikit mengernyit dan menamparkan punggungnya. Mahamudra besar kibawaan. Telapak tangan hijau yang besar, dengan cahaya hijau yang mengalir, muncul secara langsung. Boom! 2 telapak tangan raksasa bertabrakan, langit dan bumi meraung keras, jejak tangan biru hancur, dan tubuh Pace terhalang sesaat. Tapi saat berikutnya, Aiden tidak bergerak sedikit pun. Tiba-tiba, bayangan hijau, secepat kilat, menembus kehampaan, berubah menjadi pedang panjang, dan menusuk keras ke arah alisnya. Huff! Aiden mendengus dingin, matanya bersinar dengan cahaya ilahi, dan langsung berubah menjadi pedang perak. Pedang guntur, bunuh! Klik! Terdengar suara patah mental. Seperti pedang dewa perak yang besar, pedang itu memotong pedang dewa Santos menjadi 2 seperti pukulan yang menghancurkan. Di kejauhan, bayangan hijau di belakang Santos bergetar, tapi tidak berhenti, dalam sekejap, dia meraih pedang Santos yang lemah dan mundur dengan cepat. Ingin pergi? Coba saja kalau bisa. Tubuh Aiden dipenuhi dengan niat membunuh, guntur dan kilat melonjak di tangan kanannya, dan energi sejati hijau dingin keperakan terkondensasi di tangan kirinya. Bus! Saat berikutnya, kedua kekuatan itu bertabrakan secara tiba-tiba dan langsung berubah menjadi roda ilahi Yin Yang. Roda ilahi matahari dan bulan hancurkam. Boom! Cakra dewa matahari dan bulan ditekan, dan saat sosok hijau besar itu menyentuhnya, rasanya seperti porselen pecah. Adapun Martilu yang pucat, wajahnya langsung menjadi gila, energi sejatinya tiba-tiba terbakar habis-habisan, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi pedang darah yang mempesona dan menghantam roda ilahi matahari dan bulan. Klik! Pedang darah menghantam roda ilahi matahari dan bulan dan hancur seketika. Dalam sekejap mata, sosoknya ditelan oleh roda ilahi biru dan putih yang panas. Bab 642. Boom! Raungan mengerikan terdengar satu demi satu, mengguncang langit. Langit malam yang semula gelap kini diterangi oleh cahaya yang menyilaukan. Di mata semua orang, ketinggian saat ini seperti terik matahari yang meledak, memancarkan cahaya yang sulit untuk dilihat secara langsung. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Mungkinkah ada alien yang memanggil dari Xiangshan? Saya khawatir senjata baru yang diteliti oleh militer meledak. Cih, apa yang kamu tahu? Daerah Xiangshan telah ditutup sekarang. Kudengar ada perang antar makhluk abadi.
Pada saat ini, separuh ibu kota dikejutkan oleh pertarungan antara Aiden dan Pace, dan mereka semua melihat ke arah area Villa Xiangshan. Tentara siluman dan tentara patroli bersenjata lengkap sering muncul untuk menjaga ketertiban. Di media, para ahli besar segera membantah rumor tersebut dan menjelaskan bahwa fenomena abnormal di langit dan bumi di atas kawasan Xiangshan disebabkan oleh perubahan medan magnet. Begitu kata-kata tersebut keluar, forum Weibo dan tempat lain pun dicemooh. Namun, hanya keluarga terkemuka dan beberapa praktisi seni bela diri yang memahami betapa menakutkannya orang-orang di atas area Villa Xiangshan. Untuk dapat memiliki kekuatan seperti itu, ahli dan kultivator seni bela diri tidak akan pernah mampu melakukannya. Hanya di alam dewa legendaris seseorang dapat mengendalikan angin dari udara tipis, bertarung di 9 langit, dan memiliki kekuatan untuk menghancurkan gunung dan lautan dengan setiap gerakan tangannya. Villa keluarga Palmer berjarak 100 meter. Di bawah perlindungan sekelompok pasukan siluman yang bersenjata lengkap, semua orang di keluarga Palmer memandang ke langit dengan ekspresi rumit. Memang ada yang abadi di dunia ini. Nafas Rikat cepat, dan wajahnya berubah drastis. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Aiden begitu kuat sehingga 3 master abadi dari Sekte Abadi tidak dapat menekannya. Mustahil. Para master abadi dari Sekte Abadi semuanya tak terkalahkan dan kuat. Bagaimana mungkin mereka tidak menjadi lawan Aiden? Sama sekali tidak mungkin. Dia mengertakkan gigi dan berbisik, seolah ingin menghibur dirinya sendiri. Seperti yang diketahui semua orang, di mata orang lain, perilakunya sangat konyol. Wush! Seorang lelaki tua kurus dan botak yang mengenakan jubah abu-abu masuk melalui kehampaan. Ragnar terkekeh dan membungkuk sedikit, Tuan Kasyapa. Orang tua itu mengatupkan kedua tangannya dan melafalkan mantra Buddha, saya telah melihat Guru Gong. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Faber lagi, dengan sedikit kedalaman muncul di matanya, aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu, dan tuan kecil itu benar-benar melangkah ke alam dewa. Memang benar seorang yang terkenal guru telah melahirkan seorang murid yang hebat. Faber segera menangkupkan kedua tangannya memberi hormat. Orang tua ini memiliki senioritas yang sangat tinggi. Dia adalah barang antik dari kuil Buddha Agung di pinggiran barat. Mendengar bahwa umur panjangnya semakin dekat, dia sudah menutup matanya sampai mati. Tak disangka, pertempuran hari ini justru membuat khawatir orang tua ini. Ragnar tersenyum, saya tidak bertemu Anda selama beberapa tahun. Dharma Guru Kasapa menjadi semakin canggih. Saya khawatir dia selangkah lagi dari tahap akhir alam dewa. Selamat. Haha, hantu tua Kasyapa dan Patua Gong ada di sini, sungguh meriah. Setelah mendengar ini, mereka berdua melihat ke kejauhan dan melihat seorang pria parubaya berkemeja putih berpakaian seperti seorang sarjana berjalan perlahan di udara. Di belakangnya, seekor ikan yin yang berputar perlahan, membuatnya tampak seperti makhluk abadi. Ragnar terkekeh, saya tidak menyangka sesama penganut Tao Enji juga akan datang. Enji melangkah maju dan berkata sambil tersenyum, kami adalah sekelompok orang tua, jadi jangan sopan. Dia melihat jauh ke langit dan terkekeh, bagaimana menurut kalian berdua, teman kecil Aiden, apakah ada peluang untuk menang? Melihat pria parubaya itu, Faber terkejut. Meskipun lelaki tua ini terlihat seperti pria parubaya, usia sebenarnya lebih tua dari Ragnar. Taichi pengolahan batin miliknya telah dikembangkan ke alam transformasi. Dia memasuki tahap akhir alam dewa 10 tahun yang lalu dan merupakan orang paling berkuasa di Sundari. Salah satu guru dewa tertinggi. Dikabarkan bahwa orang tersebut sedang mencapai puncak alam dewa di pegunungan belakang Wudang, tanpa disangka, ia benar-benar muncul di ibu kota hari ini. Guru Kasapa sedikit mengernyit, menggelengkan kepalanya dan berkata, teman kecil Aiden, budidayanya seperti makhluk surgawi. Adapun 3 sekte abadi, budidaya mereka jauh lebih baik daripada saya. Saya tidak berani berbicara omong kosong. Ragnar juga menggelengkan kepalanya, meskipun Aiden lebih unggul sekarang, kita tidak tahu apakah ketiga orang dari sekte abadi ini memiliki kartu truf. Sulit untuk mengatakannya. Sulit untuk mengatakannya. Enji mencibir, kalian berdua. Apa yang bisa dilakukan sekte abadi? Saya melihat tubuh teman kecil Aiden itu sempurna, dan dia telah mencapai tubuh Dewa Bumi. Energi sejatinya bahkan lebih kuat dan menakutkan. Dia tidak kalah dengan puncak alam ilahi dari sekte abadi, dan bahkan menyaingi makhluk surgawi saat ini. Jika ketiga makhluk abadi ini tidak memiliki kartu truf, aku khawatir mereka akan dikalahkan satu persatu oleh teman kecil Aiden. Ketika dia mengatakan ini, jejak perubahan kehidupan melintas di matanya, dan dia berkata dengan emosi, ada orang-orang berbakat dari generasi ke generasi, dan masing-masing telah memimpin selama ratusan tahun. Saya tidak menyangka bahwa aku baru mengasingkan diri selama 3 tahun, tapi monster seperti itu telah muncul di dunia ini. Ragnar dan Faber juga memiliki ekspresi yang rumit, menghela nafas pelan dan berhenti berbicara.
Di udara yang tinggi. Saat tubuh Martilu dibanjiri oleh cahaya roda ilahi matahari dan bulan. Pace, yang terlihat seperti Vajra Arhat, hendak membelah matanya. Junior, sialan. Boom. Tubuhnya bergetar, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba membengkak lagi seperti kera iblis purba. Matilah kau. Pagoda Chongjun diperbesar, dan dia menggunakannya sebagai pentungan, menyapu ribuan pasukan, dan menyerang Aiden dengan satu tongkat. Sebelum menara Chongjun tiba, tekanan mengerikan datang, dan seluruh kehampaan sepertinya runtuh. Aiden tidak senang atau sedih, dia mengepalkan tangan kanannya dan meninju tanpa kesan apapun. Hancur kum. Boom. Suara benturan pelan mengguncang kehampaan. Tubuh Aiden tinggi, guntur dan kilat melonjak di kulitnya, dan tinju kristalnya menghantam tubuh menara kuning tembaga, seperti riak di kehampaan yang diguncang oleh suara lonceng. Kemanapun ia lewat, itu seperti sebuah gelombang ultrasonik, mengubah bumi, batu, rumput dan pepohonan menjadi abu, terbang. Fluktuasi yang mengerikan melanda seperti badai, bahkan villa dan pohon-pohon besar yang berada 100 meter di bawahnya pun terpengaruh, dan tanah, batu, rumput, dan pepohonan hancur, menyebabkan semua orang di kejauhan berteriak kaget. Ragnar dan 3 orang lainnya sedikit mengernyit dan mengambil tindakan pada saat yang bersamaan. Dalam sekejap, perisai cahaya besar menyelimuti seluruh area dengan radius 1 km. Di langit, Aiden menjatuhkan menara Chongjun dengan satu pukulan, matanya seperti kilat, dan dia melihat ke dalam cahaya roda ilahi matahari dan bulan. Pedang perak menembus kehampaan dan muncul di depan Santos dalam sekejap. Pada saat ini, wajah Santos serius, dan kekuatan spiritual agung melonjak dari alisnya dan bergabung ke dalam tubuh pedang dalam sekejap. Dalam sekejap mata, tubuh pedang perak itu mengeras menjadi bentuk manusia. Itu adalah pedang surgawi. Namun, saat ini, dia sudah berada dalam kondisi jiwa dewa. Namun pada tahap ini, ia telah mampu bertahan lama tanpa tubuh fisik, bahkan memiliki teknik rahasia. Meski kekuatan tempurnya telah menurun, ia masih lebih kuat dari master biasa di tahap akhir alam dewa. Aiden tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan, tapi meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan memandang tubuh jiwa Martilu dengan tenang. Aku tidak menyangka sekte dewa pengobatan sebenarnya memiliki teknik rahasia pelarian jiwa, tapi kami meremehkanku. Kekuatan magis cakra matahari dan bulan yang dimilikinya tidak hanya dapat menghancurkan tubuh fisik, bahkan jiwa pun tidak dapat lepas. Jika bukan karena pedang surgawi terangkat meninggalkan tubuh fisik dan jiwa berubah menjadi pedang untuk melarikan diri, dia pasti sudah mati sejak lama. Namun, pedang surgawi saat ini tidak perlu ditakuti. Syuh. Pace bergegas dalam satu langkah, tubuhnya berubah menjadi seukuran orang normal, matanya sedingin es, dan dia tidak ragu-ragu, saat sidik jarinya berubah, aura yang kuat meledak. Ini tidak bisa terus berlanjut seperti ini. Pembentukan. Santos menghela nafas setelah mendengar ini, dan sosok yang menjulang tinggi tiba-tiba muncul di belakangnya lagi. Di langit malam, bintang-bintang bersinar, dan dia langsung tertarik padanya. Dan di atas jiwa Martilu, segel cahaya hijau muncul, dan benang cahaya bintang menembus ketiga orang itu. Dari kejauhan, mereka tampak seperti segitiga. Babak 643, bunuh yang abadi dengan satu pedang. Nus. Kekosongan bergetar. Cahaya bintang tak berujung mengalir pada ketiganya, membentuk segitiga cahaya bintang di antara keduanya. Hal yang paling mengejutkan adalah di atas kepala ketiga orang tersebut, sebenarnya muncul 3 bayangan bintang besar, dan 3 cahaya bintang yang terlihat dengan mata telanjang jatuh dari langit dan menimpa ketiga orang tersebut. Mereka seketika menjadi satu tubuh, ditutupi bintang, seperti makhluk abadi yang turun ke dunia. Di bawah, melihat pemandangan ini, ekspresi Ragnar sedikit berubah, tentu saja, dia punya kartu truf. Ekspresi Guru Kasyapa juga menjadi sangat serius. Sekarang 3 makhluk abadi di langit seperti satu tubuh. Dengan berkah kekuatan cahaya bintang, kekuatan ketiganya mungkin sebanding dengan kekuatan manusia abadi. Yang disebut manusia abadi mengacu pada orang-orang kuat yang telah melampaui puncak alam ketuhanan biasa dan hanya setengah langkah lagi dari keabadian duniawi. Orang kuat seperti ini telah memadatkan tubuh fisik dan kesadaran spiritualnya hingga ekstrim. Dia jauh lebih kuat dari dewa puncak biasa. Meskipun dia tidak sebaik abadi bumi yang sebenarnya, dia masih memiliki kekuatan bumi abadi. Saat ini, di seluruh negara Sundari, tidak ada satupun manusia yang muncul ke permukaan. Lebih kuat dari nenek moyang istana surgawi, nenek moyang surgawi Dao, dan nenek moyang sekte pedang surgawi semuanya berada di puncak alam ketuhanan, dan masih sedikit di bawah alam manusia abadi.
Seperti yang diharapkan dari Sekte Abadi. Enji juga tampak serius dan berkata dengan suara yang dalam, susunan serangan gabungan mereka jauh lebih indah daripada susunan apapun yang pernah dia lihat. Ini benar-benar dapat mengaktifkan kekuatan cahaya bintang dan menggabungkan ketiganya sepenuhnya orang yang berbeda. Nafas satu sama lain berubah dan menyatu, dan kekuatan ketiga orang itu saling berhubungan, seolah-olah mereka adalah satu tubuh, betapa menakutkannya. Teman kecil Aiden, aku khawatir ini berbahaya. Tidak jauh dari situ, mata Faber sedikit mengembun saat mendengar ini, dan dia melihat lurus ke atas ke langit. Ketika Ricard, yang sudah dalam keadaan putus asa, mendengar ini, matanya menjadi lebih cerah dari sebelumnya, dan dia menatap ke langit tanpa berkedip. Apakah pengkhianat ini akhirnya akan mati? Aiden memandang ketiga orang di depannya dan sedikit terkejut, arai tiga bakat. Huff. Pace, yang mengenakan jubah cahaya bintang dan memegang menara berat di tangannya, seperti raja hukuman di atas 9 langit, wajahnya dingin, dia memandang Aiden dengan acuh tak acuh, dan dengan dingin mendengus, bodoh. Ini adalah formasi penghancuran abadi tiga bakat, sekte kami. Ini adalah formasi serangan gabungan yang dibuat oleh Alex, nenek moyang dari sekte dewa pengobatan kami. Itu dapat mengubah sumber yang sama, memicu cahaya bintang di langit, dan membunuh makhluk abadi dan membunuh musuh. Setelah formasi ini dilepaskan, itu bisa dianggap sebagai duniawi. Jika yang abadi datang, kita semua bisa bertarung dengannya. Junior, hari ini adalah hari kematianmu. Aiden mencibir, ada banyak omong kosong. Bukankah itu arai tiga bakat? Konyol. Lihat bagaimana aku mematahkan lingkaran sihirmu. Dia melangkah maju, dan kilat keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap, dia berubah menjadi dewa guntur kuno, mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi. Pedang ajaib guntur surgawi. Boom! Di langit malam yang gelap, pusaran guntur dan kilat muncul, dan tiga bintang ilusi di kejauhan terguncang oleh getaran tersebut. Klik! Guntur dan kilat yang menyilaukan setebal ember meledak tiba-tiba, dan dalam sekejap mata, Aiden memegangnya di tangannya, mengubahnya menjadi pedang guntur dan kilat yang panjangnya hampir 10 kaki. Potong! Aiden tampak seperti dewa dan iblis, menebas dengan pedang. Shoot! Melihat dari kejauhan. Sinar cahaya pedang petir perak membentang melintasi langit malam, langsung menembus kehampaan 100 meter, dengan kekuatan yang menakutkan, dan menghantam keras perisai cahaya bintang di atas kepala ketiga orang itu. Boom! Guntur dan kilat menderu, dan energi pedang keluar. Perisai cahaya bintang bergetar beberapa kali, tetapi di atas tiga bintang, cahaya bintang jatuh, dan perisai itu menjadi stabil dalam sekejap mata. Aiden sedikit mengernyit. Tiga orang dari Pace memandang Aiden dengan dingin dan berkata dengan sinis, tidak ada gunanya. Bahkan jika kamu memiliki tubuh harta karun seorang Earth Immortal, kamu bukanlah seorang Earth Immortal. Tidak mungkin kamu bisa menghancurkan formasi bintang penghancur abadi. Anda dapat menangkapnya sekarang tanpa bantuan apapun. Ketika saya kembali ke sekte, mungkin ada secercah harapan. Jika tidak, jangan salahkan saya karena menindas yang kecil. Tubuh Aiden bergoyang dan berubah menjadi seukuran orang normal, guntur dan kilat di sekitarnya juga menghilang, dan pedang sihir guntur surgawi menghilang. Memang benar aku meremehkanmu. Lupakan saja, aku akan menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya. Wajahnya acuh tak acuh, tidak senang atau sedih, dia melambaikan tangannya dan pedang terbang ungu tiba-tiba terbang keluar. Wajah lawannya Martilu tiba-tiba berubah. Pedang terbang. Apakah kamu sebenarnya juga seorang kultivator pedang? Aiden tetap diam dan mengulurkan tangannya untuk memegang pedang Zizio. Ah! Nyanyian pedang yang jelas mengguncang langit. Semburan energi pedang yang membumbung ke langit langsung terpancar dari tubuh Aiden. Dengan gerakan tubuhnya, dia bergabung dengan pedang Zizio, langsung menembus kehampaan. Di malam yang gelap, hanya tersisa seutas benang ungu. Ekspresi ketiga orang dari Pace berubah drastis, dan energi sejati mereka melonjak pesat. Halangi. Mereka bertiga memeras formula ajaib pada saat bersamaan. Kekuatan bintang yang mempesona bergabung dengan energi aslinya dan berubah menjadi bintang yang berputar, mengalir ke segala arah. Kekuatan bintang sangatlah besar, dengan ketidakterbatasan kuno dan kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Kekuatan dari tiga orang yang bergabung hampir sama dengan kekuatan abadi di bumi. Kini ditambah dengan berkah kekuatan bintang, menjadi semakin menakutkan. Banyak orang melihat pemandangan menakjubkan di kaki gunung. Tiga bintang besar muncul di kegelapan malam, seperti tiga matahari yang terik, memancarkan cahaya yang membuat sulit untuk melihat langsung ke arahnya. Ini hanyalah sebuah tontonan astronomi yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Penggemar astronomi yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan pemandangan ini, wajah mereka memerah karena kegembiraan. Hanya pejuang di atas level Grandmaster yang dapat memahami apa yang diwakili oleh pemandangan ini ketika mereka melihatnya. Pada saat ini, seluruh keluarga seni bela diri dan sekte tersembunyi di ibu kota terkejut. Di rumah Wan, sosok Melissa berdiri di sebuah gedung tinggi, memandang ke langit di kejauhan dengan ekspresi khawatir. Sedangkan untuk keluarga Bai, dua sosok kurus berdiri di atas gedung tinggi, melihat dalam-dalam ke arah Xiangshan, dan menghilang dalam sekejap mata. Bahkan para ahli pun tidak tahu bagaimana menjelaskan gerakan sebesar itu. Internet benar-benar meledak, dengan cerita-cerita aneh tentang kedatangan semua jenis makhluk abadi dan alien yang menyerang bumi bermunculan. Semua ini hampir tidak mempengaruhi Aiden. Saat ini, dia mengayunkan pedang dengan tubuhnya sendiri, yang berkali-kali lebih kuat dari keterampilan menggunakan pedang martilu sebelumnya. Kecepatannya sangat cepat hingga melebihi kecepatan suara lebih dari 5 kali lipat. Srash! Terdengar suara gesekan logam yang tajam. Di mata semua orang yang terkejut, benang sutra ungu langsung menembus perisai cahaya bintang yang telah diaktifkan Pace dan yang lainnya dengan seluruh kekuatan mereka. Hampir tidak ada kata-kata untuk menggambarkan pedang ini. Dunia sepertinya terbagi menjadi dua bagian di bawah pedang ini. Sama seperti kawat besi panas yang dijatuhkan ke dalam es, cahaya keemasan menembus air seperti pisau, langsung membelah tirai cahaya bintang, melewati ketiga orang itu, dan kemudian meluncur keluar beberapa ratus meter sebelum menampakkan sosok Aiden. Pada saat ini, wajah Aiden menjadi pucat, dan bahkan pedang Zizio bergetar, seolah tidak tahan. Cahaya pedang mengembun menjadi sutra. Ini adalah kekuatan magis pengontrol pedang yang benar-benar kelas atas, dan seseorang setidaknya harus menjadi pendekar pedang di tahap inti emas untuk menguasai ilmu pedang tersebut. Aiden berada di alam bawaan dan mengandalkan tubuh abadi guntur surgawi yang kuat untuk mengaktifkannya secara paksa. Bahkan pedang terbang setingkat senjata spiritual hampir patah di tempat dan hanya dapat mengerahkan 1% kekuatannya. Tapi itu sudah cukup. Klik. Hanya suara garing yang terdengar. Tirai cahaya seperti air terjun langsung pecah menjadi titik-titik cahaya. 3 bayangan bintang besar juga bersinar dan menghilang seketika. Segera setelah itu, Pace yang berdiri di depan terlihat kusam, bahkan saat ini masih ada rasa tidak percaya di matanya, lubang darah besar muncul di dadanya, dan nafasnya menjadi lemah sesaat. Adapun Santos berjubah putih, wajahnya menunjukkan kepahitan, tubuhnya hancur seperti porselen, dan jiwa yang kental muncul. Ketika dia melihat ke arah Aiden, matanya dipenuhi ketakutan. Pace, yang berdiri di tempat terakhir, tampaknya tidak banyak berubah saat ini, tetapi jiwanya jauh lebih kosong. Dia memandang Aiden dengan ekspresi yang rumit, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi sebelum dia dapat berbicara, retakan gelap menyebar dengan cepat di antara alisnya. Dalam sekejap mata, jiwanya seperti kristal pecah, berubah menjadi tetesan cahaya kecil dan menghilang. Pendekar pedang tak tertandingi dari Sekte Abadi ini benar-benar mati. Bab 644, Makhluk Surgawi. Salah satu dari 3 tetua penegak hukum dari Sekte Dewa Pengobatan, Penatua Martilu di akhir periode, meninggal begitu saja. Sekte Dewa Pengobatan adalah sekte terbesar di dunia keabadian, dan merupakan sekte teratas yang dipimpin oleh makhluk abadi duniawi. Selain kepala sekolah dan 2 leluhur, 3 tetua balai penegakan hukum, Martilu, Santos, dan Pace, adalah yang terkuat. Bersama-sama, ketiganya bisa mengalahkan Earth Immortal. Sebelum meninggalkan gunung, trio Pace tidak pernah menyangka salah satu dari mereka akan mati di sini. Tapi sekarang, Martilu terbunuh di depan mereka berdua. Hingga saat ini, Santos dan yang lainnya masih memiliki ekspresi ngeri yang tidak dapat disembunyikan di mata mereka. Serangan pedang Aiden sebelumnya sangat menakutkan, bahkan Pace tidak menyangka bahwa kekuatan pedang terbang akan begitu kuat. Bahkan susunan bintang yang dibuat oleh orang-orang pegunungan, yang menarik kekuatan bintang abadi, dipotong oleh pedang Aiden dan dihancurkan dengan satu pedang. Jika bukan karena kekuatan lingkaran sihir untuk melawan, jika bukan karena kekuatan tubuh fisik Master Pace yang tak tertandingi, jika bukan karena menara Chongjun yang melindunginya pada akhirnya. Di bawah pedang ini, dia mungkin tidak hanya terluka parah. Arai penghancur abadi 3 bintang dikatakan mampu membunuh makhluk abadi di bumi, tetapi tidak dapat melakukan apapun padamu. Aiden, siapa kamu? Santos, yang hanya memiliki jiwanya yang tersisa, memandang Aiden dengan ketakutan di wajah ilusinya. Untuk pertama kalinya, orang dengan kesadaran spiritual super kuat yang selalu tenang dan tenang ini kehilangan kepercayaan dirinya. Aiden tidak memiliki ekspresi di wajahnya dan berkata dengan tenang, kamu tidak perlu tahu siapa aku. Kamu hanya perlu mengingat bahwa akulah yang membunuhmu, itu sudah cukup.
Pupil mata Santos menegang dan dia berkata dengan dingin, aku akui bahwa kekuatanmu melampaui ekspektasi kami terhadap Sekte Dewa Pengobatan. Tapi dengan pedang sebelumnya, aku khawatir kamu tidak akan bisa menyerang pedang kedua, jadi biarkan saja berlalu dan biarkan dendammu pada Sekte Dewa Pengobatan dihapuskan. Haha, tanggapannya hanya mencibir. Sebelum senyumannya hilang, tubuh Aiden seperti naga, dan dia meninju. Saat ini, Pace sepertinya sudah sadar kembali. Matanya semerah darah. Terlepas dari lubang darah di dadanya, dia tampak seperti orang gila. Sialan. Sialan. Junior, aku akan memotong tubuhmu menjadi ribuan bagian dan menghancurkan tulangmu menjadi abu. Energi dan darah di sekelilingnya terbakar habis-habisan, dan seluruh tubuhnya langsung berubah menjadi manusia berdarah. Auranya sangat ganas, seperti binatang buas purba yang muncul dari kandangnya. Pergi ke neraka. Dia memegang pagoda Chongjun dengan kedua tangannya, dan langsung berubah menjadi cahaya berdarah, membanting ke arah Aiden. Sepertinya mereka akan mati bersama. Aiden berkata dengan dingin, pedang ini sebenarnya gagal membunuhmu. Sepertinya tubuhmu lebih kuat dari yang kukira. Tapi itu saja untuk saat ini. Sebelum dia selesai berbicara, sosoknya bergerak, dan tangan kanannya yang seputih giok tiba-tiba terayun keluar. Boom! Suara benturan pelan terdengar. Menara Chongjun yang beratnya 10.000 ton langsung dirobohkan oleh pukulannya. Tubuh Pace seperti raksasa berdarah yang terbakar, dipenuhi energi jahat, dan dia dapat meninju ratusan orang dalam sekejap. Saat bayangan tinju saling terkait, kekosongan berdengung dalam sekejap mata, dan bayangan tinju berdarah yang tak terhitung jumlahnya meledak dalam sekejap mata. Boom! Pace terlihat gila. Saat mencoba yang terbaik untuk memblokir Aiden, dia berteriak kepada Santos di belakangnya, kembalilah ke sekte dan minta leluhur untuk keluar dan membunuh binatang ini untuk membalaskan dendamku dan saudara muda Martilu. Pada saat ini, Santos, satu-satunya jiwa yang tersisa, memiliki wajah muram, dia menatap Aiden dalam-dalam dan tanpa ragu-ragu, dia langsung berubah menjadi aliran cahaya dan melarikan diri menuju langit. Wajah Aiden dingin. Kamu tidak bisa pergi. Keluar dari sini. Dia memukul mundur Pace yang gila itu dengan satu pukulan, matanya seperti kilat, dan kekuatan spiritual yang kuat melonjak dari tengah alisnya. Dalam sekejap mata, pedang bulan purnama muncul. Potong pedang pemikiran ilahi. Swoosh! Sebuah suara kecil terdengar di udara, dan jiwa Santos, yang telah melarikan diri ke langit, tiba-tiba mengeras pada saat ini. Saat dia berbalik, cahaya perak tiba-tiba membesar di matanya. Sihir macam apa ini? Jiwanya menjerit-jerit kencang di dalam hatinya, dan ia tidak sempat mengelak. Seluruh raga jiwanya, yang rapuh seperti tahu, terpotong menjadi dua dengan kicauan. Kekuatan pikiran spiritual yang kuat melonjak, dan jiwa yang terbelah menjadi dua seperti terik matahari yang membakar, dan cahaya yang menyilaukan membuat sulit untuk melihatnya secara langsung. Saat berikutnya. Boom! Raungan pelan terdengar, dan di antara cahaya yang menyilaukan, jiwa ilusi yang setengah lebih kecil dari sebelumnya melarikan diri dalam sekejap. Aiden tampak acuh tak acuh dan tersenyum dingin, kamu meledakkan separuh jiwamu. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri seperti ini? Suara mendesing. Jiwa ilusi Santos menembus kehampaan dalam sekejap dan muncul di depan Pace seolah-olah sedang berteleportasi. Wajah Pace sangat marah, aku menyuruhmu pergi. Wajah Santos sangat tenang, dan dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak bisa pergi. Apakah itu jiwanya, esensi sejati, atau tubuhnya, orang ini luar biasa kuat. Dia bahkan lebih kuat daripada monster tua dari Sekte Abadi. Kecuali leluhur abadi bumi datang, tidak akan ada orang seperti dia di alam ilahi bisa melawannya. Pace terdiam. Kenapa dia tidak bisa merasakan betapa kuatnya Aiden? Mereka bertiga bekerja sama untuk membentuk formasi penghancur abadi 3 bintang untuk mengalahkan Dewa Bumi, tetapi mereka dihancurkan oleh pedang Aiden. Kekuatan seperti itu tidak terkalahkan hanya bagi Earth Immortal sejati. Ketika dia memikirkan hal ini, dia tiba-tiba tertawa, saya tidak menyangka bahwa Guru Pace, yang telah merajalela di Sekte Abadi selama hampir 100 tahun, sekarang akan jatuh ke dunia sekuler. Haha. Santos terdiam beberapa saat dan berkata, berusahalah sebaik mungkin masih ada secercah harapan. Saat berikutnya. Tubuh ilusinya tiba-tiba meledak dan berubah menjadi titik-titik hujan ringan yang menyatu dengan tubuh Pace. Adik laki-laki. Pace berteriak sedih, matanya merah seperti darah. Lubang darah di dadanya menggeliat dan sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang.
Dan auranya meningkat pesat pada saat ini, mencapai puncak alam ilahi dalam sekejap mata. Klik. Sepertinya belenggu yang tak terlihat telah dipatahkan. Dan aura Pace tiba-tiba menjadi sangat luas pada saat ini, hanya berdiri di sana saja sudah seperti seluruh dunia. Tembok langit dan bumi. Hancurkan. Di atas alam dewa, di bawah alam abadi di bumi. Tak terkalahkan. Yang disebut aura makhluk surgawi mengacu pada jiwa, tubuh, atau esensi sejati mereka. Salah satunya melebihi puncak alam ketuhanan dan hampir tidak mencapai standar keabadian duniawi, tetapi jauh lebih rendah daripada keabadian duniawi yang sebenarnya. Ini adalah makhluk surgawi. Begitu Anda melangkah ke alam ini, Anda bisa menyatu dengan langit dan bumi, mengendalikan lebih banyak energi langit dan bumi, dan dengan setiap gerakan tangan Anda, kekuatan serangan mantra dan seni bela diri Anda beberapa kali lebih kuat daripada yang ada di puncak alam ilahi. Di bawah. Ketika Ragnar dan yang lainnya melihat pemandangan ini, ekspresi mereka semua berubah. Surga. Orang ini benar-benar bergabung dengan kekuatan jiwa orang sekte abadi lainnya dan secara singkat melangkah ke alam surga dan manusia. Ini tidak pernah terdengar dan tidak terlihat. Metode sekte abadi benar-benar tidak dapat dipercaya dan di luar dugaan kami, kata Enji dengan mata yang rumit. Guru Kasyapa mengatupkan kedua tangannya dan menghela nafas, rekan Tao Aiden mengejutkan yang abadi dengan pedangnya. Saya pikir dia akan menang, tetapi saya tidak menyangka bahwa Tao Aiden akan memiliki keterampilan rahasia seperti itu. Di alam surga dan manusia, sekarang sepertinya pemenangnya masih belum diketahui. Ragnar berkata dengan lembut, meskipun orang ini telah menggunakan metode rahasia untuk bergabung ke dalam jiwa orang lain, dia sudah berada di akhir kekuatannya. Masih belum diketahui berapa lama dia dapat mengerahkan kekuatan bertarung alami dan manusianya. Adapun Ricard dan semua orang di keluarga Palmer di lapangan, mereka sama sekali tidak dapat memahami kata-kata ketiga orang itu. Mereka hanya tahu bahwa Aiden lebih kuat daripada makhluk abadi dari sekte abadi ini. Jauh di langit, api merah di tubuh Pace menjadi lebih menakutkan saat ini, mewarnai separuh langit menjadi merah. Matanya semerah darah, dan kulit emas di sekelilingnya juga berubah menjadi merah darah saat ini, dengan urat biru menonjol keluar, seperti orang gila, dengan menara berat di atas kepalanya, dan meninju Aiden. Aiden kecil, aku akan mencabik-cabikmu hari ini, meminum darahmu, dan memakan dagingmu mentah-mentah untuk memuaskan kebencian di hatiku. Bab 645, Pemurnian Dewa Api Merah. Pada saat ini, aura Pace sangat menakutkan, seperti gelombang api, melonjak tanpa henti dan membanjiri langit. Boom! Begitu dia bergerak, kekosongan di sekitarnya bergetar, dan bahkan langit dan bumi dalam radius 100 meter pun bergoyang, seolah menyatu dengan tubuhnya. Dalam kabut darah yang membara di belakangnya, sepertinya ada binatang buas yang mengaum, menyebabkan fenomena aneh di dunia. Meskipun dalam kondisi Pace saat ini, dia mungkin hanya mampu bertahan paling lama setengah jam, tetapi setengah jam ini cukup baginya untuk membunuh puncak dewa biasa puluhan kali. Menghadapi Pace saat ini, bahkan leluhur dari Master Pedang Tersembunyi Istana Surgawi sendiri mungkin akan menderita kekalahan. Teknik terlarang, Laut Darah Api Merah. Boom! Di alam surga dan manusia, setiap gerak dan gerak menghasilkan kekuatan dahsyat langit dan bumi. Wush! Begitu Pace melambaikan tangannya, energi mengerikan dari langit dan bumi meraung, berubah menjadi gelombang berdarah dalam sekejap mata, mengelilingi Aiden. Angkat kepala tinggi-tinggi. Seekor naga berwarna darah meraung, melompat keluar dari lautan darah, dan menelan Aiden dalam satu tegukan. Energi menakutkan tersebut justru menyebabkan energi sejati Aiden terasa sedikit stagnan. Hancurkan! Guntur dan kilat melonjak di sekitar tubuh Aiden, dan dalam sekejap dia berubah menjadi dewa guntur dan meninju. Boom! Saat naga berdarah itu menyentuh tangan Aiden, naga itu meledak. Energi berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi jarum darah yang tak terlihat, menusuk titik vital Aiden di sekujur tubuhnya. Hancurkan! Aiden berteriak dengan marah, cahaya ungu bersinar di matanya. Boom! Dengan dia sebagai pusatnya, kekuatan guntur dan kilat yang mengerikan meledak dalam sekejap. Jari-jari 10 kaki langsung ditutupi oleh guntur ungu yang menakutkan. Dalam sekejap mata, gelombang darah ini langsung lenyap saat bertemu dengan guntur ungu. Tapi kekuatan kabut darah ini sepertinya tidak ada habisnya, dan mengalir menuju Aiden satu demi satu, sepertinya menenggelamkannya. Itu tipuan kecil, tapi kamu ingin menjebakku. Aiden tersenyum sinis, menggerakkan tubuhnya, dan langsung berubah menjadi pedang petir, pedang itu melesat dan menuju ke arah Pace dengan ganas.
Menara Jun yang berat di atas kepala Pace menjatuhkan potongan energi kuning, seberat 10.000 ton, melindungi tubuh fisiknya. Melihat serangan Aiden, wajahnya menjadi dingin dan dia tiba-tiba meraih kekosongan. Boom! Kekosongan itu meraung keras, dan sebuah villa 100 meter di bawahnya tercabut dari akarnya. Dalam sekejap, dia mengompresnya menjadi kepalan hitam raksasa dan memukul Aiden dengan keras. Ini benar-benar peri yang datang ke bumi. Di tepi area villa, banyak bos kaya yang menyaksikan pemandangan ini melalui teropong. Mereka sangat ketakutan hingga tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Aiden menjelma menjadi pedang petir dan secepat guntur. Pedang tersebut menembus kehampaan tanpa henti sama sekali, dan menghantam tinju raksasa yang beratnya puluhan kali lipat dengan satu pedang. Klik. Telapak tangan raksasa itu hancur, dan kerikil yang tak terhitung jumlahnya, potongan furnitur kayu mahoni, serta baja dan beton yang cacat jatuh ke tanah. Meskipun tubuh Earth Immortal kuat, ia tidak abadi. Pace memeluk kehampaan, dan hantu yang menjulang tinggi muncul di belakangnya, seolah-olah dewa atau iblis telah lahir. Dia menggerakkan tangannya ke dalam kehampaan, dan bola cahaya berdarah besar tiba-tiba muncul. Hari ini aku akan membunuhmu meskipun tubuh dan jiwamu hancur dan kamu tidak bereinkarnasi. Mati. Bayangannya setinggi 100 meter, seperti dewa atau iblis kuno, memegang bola cahaya berwarna darah di lengannya dan membantingnya ke arah Aiden. Wajah Aiden acuh tak acuh dan dia berkata dengan dingin, kamu terlalu banyak bicara, sebaiknya kamu masuk neraka. Untuk sesaat. Saat tubuhnya bergerak, 5 atau 6 sosok muncul di udara. Hancurkan langit. Transformasi dari naga menjadi ular. Boom. Bola cahaya berdarah besar itu meledak berkeping-keping, dan seluruh tubuh Aiden seperti batu giok putih kristal, dia terbang dalam sekejap, dan tinjunya menyerang Pace satu demi satu seperti gelombang yang ganas. Pace meraung berulang kali. Tapi dia masih ditekan dan dipukuli oleh Aiden. Menara berat di atas kepalanya runtuh, tapi perisai cahaya pertahanannya tidak pecah pada akhirnya. Boom! Setelah memukul mundur Pace dengan satu pukulan, Aiden menjadi sedikit pucat. Bahkan jika dia bertarung dengan seluruh kekuatannya untuk waktu yang lama, energi aslinya tidak dapat mengimbangi pemulihannya. Wajah Pace dingin, dan dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, Aiden, itu menara Chongjun, kamu tidak bisa membunuhku jika kamu tidak menggunakan pedang itu. Haha. Aiden mengangkat alisnya. Pertahanan senjata spiritual tingkat tinggi sungguh menyebalkan. Itu tidak benar. Formasi pedang tiga bakat, keluar. Dia punya pemikiran di benaknya. Sangat tipis. Dipimpin oleh pedang Zizio, 3 pedang terbang dalam sekejap, berubah menjadi benang cahaya pedang dan menusuk ke arah Pace. Bang bang bang. Cahaya pedang itu seperti gelombang, satu demi satu dengan kecepatan Pace, dia hanya bisa bertahan secara pasif. Klik. 10 detik kemudian, Pace menghadapi serangan gila dari 3 pedang terbang. Bahkan jika Pace dipromosikan ke surga, kekuatan langit dan bumi yang dimobilisasi tidak cukup untuk mempertahankannya. Dengan pengawasan, ketiga pedang terbang itu langsung menembus pertahanan Chongjun. Sebuah pedang akan menjatuhkannya. Serat. Ketiga lampu pedang itu seperti naga yang berenang, dengan lintasan yang tidak terduga, menembus kehampaan dan melewati tubuh Pace dalam sekejap mata. Saat berikutnya. Di bawah tatapan tidak percaya Pace, tubuhnya pecah menjadi 3 bagian. Syuh. Jiwa besar muncul, membengkak tertiup angin dalam sekejap mata, dan menyatu dengan sosok di belakangnya. Bus. Sosok ini menjadi lebih kokoh saat ini, seperti dewa dan iblis yang berjalan keluar dari lautan darah, dengan darah melonjak di matanya, menatap Aiden, kamu sebenarnya punya begitu banyak kartu truf. Namun, jiwaku kini telah memasuki langit dan bumi, dan tubuhku telah menyatu dengan langit dan bumi. Aku abadi, kamu tidak bisa membunuhku. Berisik. Aiden sedikit mengernyit dan berkata dengan dingin, bunuh. Desir. Ketiga pedang terbang itu langsung memecahkan penghalang suara, menjalin jaring pedang segitiga dalam pakaian hitam, dan langsung memotong sosok besar Pace menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Wush. Namun saat berikutnya, jiwa dan tubuhnya menyatu kembali, dan auranya tidak berkurang dari sebelumnya. Pace tertawa terbahak-bahak, haha, Aiden kecil. Apa yang dapat kamu lakukan padaku? Aku ingin melihat seberapa banyak energi sejati yang masih kamu miliki. Ketika kamu kelelahan, saat itulah aku akan membunuhmu. Mencari kematian.
Wajah Aiden dingin, dan kekuatan besar pikiran spiritual dari tengah alisnya melonjak dengan gila-gilaan, langsung mengembun menjadi pedang perak besar. Potong. Ketika pedang pemikiran ilahi keluar, wajah Pace berubah drastis, dia tidak punya waktu untuk menghindar dan terbelah menjadi dua bagian. Nus. Tubuh jiwanya yang awalnya besar tiba-tiba menjadi seukuran manusia, wajahnya tampak ngeri, dan tubuhnya menjadi jauh lebih tidak nyata. Suara mendesing. Tanpa ragu-ragu, dia langsung berubah menjadi cahaya putih dan melarikan diri ke Menara Chongjun. Potong lagi. Aiden mencibir dan mengganti sidik jarinya lagi. Cerit. Suara gesekan tajam terdengar, dan pedang pemikiran ilahi menghantam Menara Chongjun setelah melewati menara, kekuatan yang tersisa hanya kurang dari 1/10. Itu sama sekali tidak menimbulkan ancaman bagi jiwa Pace. Pace sepertinya menyadari pemandangan ini, dan tertawa terbahak-bahak. Aiden, metodemu sudah habis, bukan? Haha, kematianmu akan segera datang. Huff. Aiden mendengus dingin, merasa sedikit kesal, dia tidak menyangka Menara Chongjun benar-benar bisa memblokir serangan spiritual. Di saat yang sama, jejak perut ikan berwarna putih muncul di langit. Ini fajar. Melihat secercah cahaya ini, mata Aiden tiba-tiba berbinar. Haha. Dia tertawa keras, dan di tengah tatapan kaget semua orang, dia mengambil satu langkah ke depan, seperti makhluk abadi yang menjangkau ke langit, meraih perut ikan putih di langit dengan tangannya yang besar. Pinjam sedikit api matahari yang sebenarnya dan gunakan. Cek. Saat berikutnya. Di ujung langit malam yang redup, cahaya keemasan yang menyilaukan ditangkap oleh Aiden dengan satu tangan. Benang emas ini sangat kuat dan panas, sehingga menyulitkan semua orang untuk melihatnya secara langsung begitu muncul. Aiden menggunakan sidik jarinya, dan seketika benang emas itu melilit Menara Chongjun. Dalam sekejap, seluruh menara berubah menjadi merah, dan udara terdistorsi oleh suhu yang sangat tinggi. Giling. Boom. Nyala api keemasan langsung menyelimuti seluruh Menara Chongjun. Nyala api keemasan yang menyilaukan membubung seperti terik matahari, dan suhu tinggi menguap, membuat orang gemetar ketakutan. Ah, api macam apa ini? Aduh, sial. Pace meraung dengan ganas, suaranya bergetar ketakutan, tetapi dia tidak bisa lepas dari kobaran api. Dalam sekejap mata, aura spiritualnya menurun hingga ekstrim, dan seluruh Menara Chongjun sepertinya tercium. Tidak. Sialan, Junior, aku tidak akan membiarkanmu pergi meskipun aku hantu. Ah. Setelah beberapa saat berteriak, Menara Chongjun, yang berjalan liar di kehampaan, tiba-tiba bergetar, semua nafas